Halo, jumpa lagi bersama saya Syazawi Sastro. Anda menyaksikan Redaksi Mendalam Terpercaya. Proses pendinginan hingga Senin pagi masih berlangsung pasca kebakaran yang menghanguskan sedikitnya 35 rumah di Jalan Pasar Senen Dalam, Jakarta Pusat. Kebakaran memaksa warga mengungsi ke tenda darurat. Sementara itu kebakaran melanda ruko 3 lantai di Jalan Raya Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korlantas Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP lanjutan di lokasi kecelakaan bus pariwisata di Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Olah TKP ini untuk melengkapi penyelidikan yang sebelumnya dilakukan Polda Jawa Timur dan Polres setempat. Petugas menggunakan teknologi traffic. Hingga hari ke-6 pasca banjir yang terjadi di beberapa lokasi di Bali, lantai dasar atau basement Pasar Kumbasari yang sempat terendam banjir masih dibersihkan. Barang-barang milik pedagang kios yang tidak bisa diselamatkan kini hanya menjadi sampah. Dan selanjutnya kita akan melihat beberapa informasi dari beberapa daerah, yaitu mengenai insentif bagi pengurus rukun tetangga dan rukun warga RT RW naik mulai Oktober tahun ini. Dana untuk insentif tersebut sudah masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan. Selanjutnya kita ke Papua Tengah. PT Freeport Indonesia masih berupaya untuk menyelamatkan 7 pekerja yang terdampak longsor di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave. Memasuki hari ke-8, 7 karyawan belum berhasil dievakuasi. Dari Papua Tengah kita terbang ke Jawa Tengah. Tradisi ruat rawat menoreh berlangsung meriah di Kabupaten Magelang. 7 gunungan berisi hasil bumi menjadi rebutan warga setelah dikirap keliling dusun. Selanjutnya harga ayam potong di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat naik hingga 3 sampai 5 ribu rupiah per ekor pada Senin pagi. Kenaikan harga ini dikeluhkan pedagang dan juga konsumen karena mempengaruhi omset dan jumlah pembelian. Selanjutnya kita beralih ke informasi kriminal. Seorang mahasiswi di Bandar Lampung harus menghadapi kenyataan pahit sepeda motor dan naskah skripsi yang baru saja selesai direvisi dan ditandatangani oleh dosen pembimbing dibawa kabur oleh pencuri. Adapun di Jakarta, 3 maling sepeda motor milik mahasiswa ditangkap polisi. Komplotan pencuri ditangkap setelah korban mengetahui helmnya dijual di loka pasar atau marketplace. Kasus kejahatan yang menyasar korban perempuan seolah tidak pernah berakhir. Terakhir yang viral sekaligus memilukan adalah tragedi TAS di Surabaya, Jawa Timur. Korban dibunuh dimutilasi oleh kekasihnya, Alfi Maulana, yang menambah daftar panjang kerentanan perempuan dari kekerasan berujung pada kematian. Dan berikut laporan khas redaksi. Sudah hampir sepekan sejumlah wilayah di Kota Tangerang, Banten mengalami krisis air bersih. Warga sulit untuk mendapatkan air bersih akibat perbaikan pipa induk distribusi air milik Perumda Kota Tangerang. Medan yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia memiliki penduduk yang majemuk dan multi etnis, salah satunya etnis Tionghoa. Mereka telah bermigrasi ke kota Medan sejak masa kerajaan. Kini etnis Tionghoa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Medan. Sisi Kota merekamnya untuk Anda. Sejumlah pelari yang mengikuti perlombaan lari Friendship Run Borobudur Marathon 2025 di Solo mengenakan kostum unik. Mereka juga bersemangat menjadi yang terbaik khusus untuk kategori busana. Di Boyolali, ratusan anak-anak usia di bawah 10 tahun mengikuti kejuaraan nasional sepeda tanpa pedal atau push bike Lembu Suro Championship 2025. Pepes atau masyarakat Sunda menyebutnya pais merupakan salah satu makanan tradisional yang populer karena sajiannya yang cenderung sederhana tapi rasanya begitu gurih, kaya rempah dan beraroma khas. Belakangan ini Bandung, Jawa Barat muncul olahan pepes versi kekinian dengan menghadirkan isian yang tidak biasa seperti ikan salmon dan daging kambing.
Sebuah truk minuman jatuh ke lubang sedalam 8 meter di jalanan kota Iztapalapa di Meksiko. Beruntung sopir truk berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu di Florida, Amerika Serikat, akibat menerobos palang pintu pelintasan, kecelakaan antara mobil dan kereta tidak terhindarkan. Pengemudi mobil tewas, mobilnya pun hancur dan terbakar. Sebagai informasi penutup, saya ajak Anda melihat kemeriahan Festival Jane Austen di Inggris. Di festival ini ribuan peserta berdandan ala kerajaan mulai dari gaya rambut hingga kostum era 1800-an. Saya Syazawi Sastro, pamit undur diri, selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa.